Audiotune mempersembahkan sebuah audiobook yang berjudul Balas Dendam Istri yang Tak Dianggap. Karya dari autor Kiss, bab 21, Kedatangan Bram. Dengan pengisi suara Sensen, selamat mendengarkan. Bram tidak bisa menjalani hari-harinya dengan tenang semenjak pertemuannya bersama dengan Kinara pada malam acara pertunangan Andreas dan Aluna. Pria parubaya itu selalu memimpikan mendiang istrinya yang menatapnya dengan sorot mata penuh rasa kecewa dan kesedihan. Seolah mengatakan bahwa dirinya merasa kecewa dengan perlakuan Bram yang tak merawat buah hati mereka dengan baik. Bram duduk termenung di ruang kerjanya, seraya mengelus bengkai foto mendiang istrinya. Maafkan aku, sayang. Aku sangat mencintai kamu. Setiap melihat Nara, bayangan saat kamu berjuang melahirkannya terekam di kepalaku. Bayangan di mana darah kamu mengalir banyak karena berusaha melahirkan Nara ke dunia ini. Aku tidak sanggup, sayang. Asalkan kamu tahu, aku rela tidak punya anak asalkan kamu masih di sini bersamaku. Kenapa kamu malah mempertaruhkan nyawa kamu demi melahirkan Nara? Bram menangis seraya memeluk bengkai foto tersebut. Pria parubaya itu sangat-sangat mencintai mendiang istrinya. Bram menikahi Sandra karena kesalahan satu malam. Saat itu Bram mabuk dan malah meniduri Sandra yang kala itu bekerja sebagai babysitter Kinara. Alhasil, Bram yang merasa bersalah pun terpaksa menikahi Sandra secara siri. Dia sengaja tidak mengesahkan pernikahannya secara hukum karena rasa cintanya pada mendiang istrinya. "Pa," panggil Sandra yang baru saja masuk ke dalam ruang kerja Bram. Bram segera memasukkan foto mendiang istrinya ke dalam laci. Pria parubaya itu segera menghapus air matanya. "Ayo tidur, sudah malam," ajak Sandra mengelus pundak Bram. Tidurlah dulu. Aku ada urusan penting yang harus aku bereskan. Bram berkata datar lalu bangkit berdiri, ingin meninggalkan Sandra. Namun wanita parubaya itu langsung mencekal tangan Bram. Sandra menarik tangkuk Bram, lalu mencium rakus bibir pria parubaya itu. Tangannya mencari titik sensitif Bram. Apa yang kamu lakukan, Sandra? Bram mendorong kasar tubuh Sandra hingga terjatuh ke lantai. "Melakukan apa yang seharusnya suami istri lakukan, Pa. Sudah 18 tahun kita menikah, tapi kamu tidak sekalipun menyentuhku, Pa. Hanya pada malam itu saja kamu melakukannya," ucap Sandra marah. Sadari posisimu, Sandra. Aku menikahimu bukan karena cinta, tapi karena terpaksa. "Tapi ini sudah 18 tahun, Pa." Aku tidak ingin berdebat, Sandra. Tidurlah, sudah malam. Aku akan pulang telat. Bram segera pergi meninggalkan Sandra yang menangis. "Ah! Kenapa hatinya sangat keras untuk aku masuki?" teriak Sandra histeris. Wanita parubaya itu sengaja memperlakukan Kinara seperti pembantu, guna meluapkan kekesalannya. Karena Bram tidak pernah memberikan nafkah batin padanya. Bram tahu akan hal itu, tetapi Bram membiarkannya, daripada dia harus melakukan hal itu dengan Sandra. Cintanya pada mendiang istrinya itu adalah cinta mati. Bram yang baru saja tiba di depan toko bunga pun segera turun saat melihat Kinara ingin masuk ke dalam tokonya. Nara, panggil Bram lembut. Kinara membalikkan tubuhnya menatap Bram yang memanggil dirinya. "Papa," gumam Kinara pelan. boleh kita bicara? Hanya Bram lembut menatap Kinara penuh harap. "Apalagi yang ingin Papa bicarakan? Bukankah dari dulu tidak ada hal penting yang mengharuskan kita berbicara?" Sarkas Kinara tersenyum sinis seraya menggendong Vino. Nara, "Pulanglah, Pa. Aku lelah karena seharian penuh aku membahagiakan anakku bermain di mall," ujar Kinara seolah menyindir Bram yang tidak pernah membahagiakannya di masa kecil. Nara. "Selamat malam." Kinara membungkukkan kepalanya sedikit lalu berbalik badan. 10 menit saja, Nara. Papa mohon. Bram mencakal tangan Kinara menatap putrinya itu memelas. Kinara yang melihatnya pun menghela napas panjang. Sekeras apapun hatinya, apabila melihat sorot mata Bram yang memelas pun membuat hatinya luluh. "Baiklah, kita bicara di dalam." Kinara mengajak Bram masuk, membuat pria parubaya itu tersenyum lebar. Terima kasih, Nak. Ibu Anin yang sedang asyik menonton drama Ikan Terbang pun terkejut melihat Kinara membawa Bram masuk ke dalam rumah mereka.
Ma, tolong tidurkan Vino ke dalam kamarnya. Aku mau bicara hal penting dengan Papa. Ujar Kinara membuat Ibu Anin langsung mengambil alih Vino. Bilang sama Papa kamu, kalau di sini tidak ada minuman. Jadi kalau sudah selesai urusannya denganmu, suruh pulang aja. Balas Ibu Anin sinis menatap dingin Bram. Pria parubaya itu hanya bisa menghela napas berat. Dia tahu pasti Anin sudah mengetahui semua kisah miris Kinara. Baik, Ma. Kinara dan Bram pun duduk di ruang tamu. Apa yang ingin Papa bicarakan? Tanya Kinara datar. Pulanglah ke rumah. Pinta Bram penuh harap. Kinara tertawa hambar dengan mata yang berkaca-kaca ingin menangis. Pulanglah ke rumah. Rumah yang mana, Pa? Neraka berwujud seperti rumah yang aku tinggali dulu. Itu yang maksud Papa rumah? Ayolah, Pa. Sejak kapan itu menjadi rumah untukku? Kinara tertawa hambar. Air matanya keluar dari pelupuk matanya begitu saja tanpa bisa ditahan. Mengingat bagaimana perlakuan kasar yang dia dapatkan saat berada di rumah mewahnya, membuat hati Kinara merasa sesak. Nara, kalau Papa datang kemari hanya ingin mengajakku pulang ke rumah neraka itu, sampai mati pun, aku tidak akan mau. Cukup di masa lalu mentalku kalian hancurkan dengan perlakuan kalian yang tidak pernah adil padaku. Sekarang tidak bisa lagi. Tegas Kinara dengan bola mata memerah menahan amarah. Nara. Bram menggenggam tangan Kinara. Namun gadis itu langsung melepaskan genggaman tangannya. Di sini, Kinara memukul dadanya yang terasa sesak. Di sini hancur, Pak. Di sini ada luka. Luka yang teramat dalam. Luka yang Papa berikan. Luka yang Mama Sandra dan Kak Aluna tancapkan. Semua luka itu aku dapatkan saat berada di rumah neraka itu. Ada aku di sana juga tidak akan berpengaruh bagi kalian. Lalu kenapa Papa sekarang datang dan mengajakku pulang? Bukankah ada dan tiada aku di sana kalian tidak pernah peduli? Lalu kenapa di saat aku pergi dari rumah neraka itu Papa datang menjemputku kembali? Apa belum cukup Papa menyakitiku? Kinara meluapkan semua emosinya yang belasan tahun dia pendam. Gadis itu merendahkan nada suaranya agar tak membangunkan sang anak yang baru saja terlelap. Air matanya yang dari tadi dia tahan kini tumpah membanjiri pipinya. Bahkan suaranya tersendat karena rasa sesak di dadanya kian menekan egonya. Nara. Bram ingin memeluk Kinara, namun suara Ibu Anin membuat dirinya terpaksa mengurungkan niatnya. Pergilah Tuan Bram, dan jangan pernah kembali lagi kalau hanya untuk membuat putriku menangis. Tegas Ibu Anin yang sedari tadi hanya menonton di sudut ruangan. Bersambung, terima kasih sudah mendengarkan. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download AudioTune.